Baik, mohon izin menjawab yang mulia. Pertanyaannya panjang sekali, jadi saya menangkapnya. Jadi, pertama saya mohon izin dan mohon maaf melalui yang mulia bahwa saya sebagai ahli tentu menjaga kode etik saya tidak akan menilai kronologisnya, adalah itu ranahnya atau sidangan ya. Ya, jadi saya akan menjelaskan dari sisi hukum agraria saja yang saya ketahui. Pertama, karena kalau ada pihak badan hukum atau perusahaan yang ingin memperoleh tanah, tadi saya katakan bahwa dia tidak memperoleh tanah secara hak asal usul, karena itu adalah atas dasar pemberian dari negara. Nah, selain dari orang atau masyarakat, terutama masyarakat hukum adat bangsa Indonesia, yang berkepentingan atas tanah adalah badan hukum yang tentu dia punya kepentingan usaha. Tidak mungkin tiba-tiba dia butuh tanah tanpa ada usaha. Oleh karena itu, dalam proses pemberian tanah kepada badan hukum, terutama untuk perusahaan, itu diawali dengan proses izin usahanya. Proses izin usaha. Kalau usahanya perkebunan, itu diawali dengan proses izin usaha perkebunannya. Dan di dalam izin perkebunan itu sudah dicantumkan apa perkebunannya, di mana lokasinya, berapa luasnya. Cuman luas yang ada di izin perkebunan itu belum mengikat, karena dia tidak bisa serta-merta menanam dengan izin itu tanpa dia memperoleh tanah terlebih dahulu. Oleh karena itulah makanya diwajibkan oleh undang-undang perkebunan memperoleh hak atas tanah, dan perolehan hak atas tanah itu tunduk kepada hukum agraria. Berdasarkan atas lex spesialis derogat legi generale, maka proses perolehan tanah itu tunduk pada hukum agraria. Itulah makanya di dalam pasal 11, pasal 12 Undang-Undang Perkebunan itu menyatakan secara spesifik seperti itu. Nah, dalam rangka memperoleh hak atas tanah itulah, maka di dalam tahap berikutnya kepada si pemegang, si pemohon, dilakukan upaya untuk memperoleh tanah. Hak atas tanah yang cocok untuk perkebunan dalam skala luas itu adalah hak guna usaha. Hak guna usaha. Hak guna usaha itu pengertiannya adalah hak mengusahakan di atas tanah negara. Hak mengusahakan di atas tanah negara untuk usaha di bidang pertanian, di bidang perikanan dan peternakan. Jadi usahanya lebih dahulu. Jadi oleh karena itu, dalam rangka memperoleh hak itulah tanahnya harus tanah negara dulu. Nah, karena negara belum membebaskan bidang-bidang tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi itu sebagai tanah negara, sehingga negara tidak bisa langsung memberikan HGU kepada pemohon. Oleh karena itu, makanya terbit satu instrumen izin yang amat penting dalam proses itu adalah izin lokasi. Berdasarkan izin lokasi itulah si pemohon, si pemegang izin mengurus perolehan hak. Apa yang maksud dengan izin lokasi itu? Pertama, mencocokkan lokasi dengan tata ruang. Yang kedua, izin untuk dia membebaskan tanah itu dari hak-hak masyarakat yang ada di lokasi yang dituju dalam izin. Dalam proses pembebasan tanah masyarakat itulah si perusahaan sebenarnya wajib menghubungi pemilik tanah, masyarakat adat yang menguasai tanah itu, apakah tanah miliknya atau tanah wilayahnya. Nah, oleh karena itu jika proses itu dilakukan oleh perusahaan dengan bagus, maka proses perolehannya berjalan. Kalau tidak, maka timbul sengketa. Nah, sengketa itulah yang sering terjadi, dan sengketa itu sengketa perdata, bukan pidana. Kenapa? Karena sengketa antara si perusahaan dengan si masyarakat sebagai pemilik tanah berdasarkan adat secara asal usul. Nah, inilah biasanya yang sering muncul di lapangan. Kalau proses pembebasan tanah itu menjadi tanah negara tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dan secara tuntas oleh perusahaan, maka proses berikutnya itu akan terganggu. Nah, pertanyaannya, apakah semua lokasi yang ditunjuk di izin itu bebas dari hak masyarakat? Belum tentu perusahaan berhasil membebaskan semua lokasi yang ditunjuk di izin menjadi tanah negara sehingga dia menjadi tanah negara yang bisa diberikan HGU. Oleh karena itu, luas HGU yang nanti diberikan belum tentu sama dengan luas izin. Luas HGU hanyalah luas tanah yang mampu dibebaskan oleh perusahaan dari hak masyarakat sehingga menjadi tanah negara. Jadi oleh karena itu ada kemungkinan terjadi disparitas antara luas
lahan diizin dengan luas HGU-nya. Kalau semua lahan diizin itu dibebaskan berhasil, maka luas HGU persis sama dengan luas izin. Tapi kalau tidak, mungkin luas HGU kurang dari luas izin. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah, apakah si perusahaan atau badan hukum boleh menguasai lahan di luar HGU-nya, walaupun di situ mungkin ada izinnya, karena luas izin mungkin melebihi dari apa? Pertanyaannya seperti yang kembali ke pernyataan saya awal, bahwa orang tidak boleh menguasai tanah tanpa hak. Penguasaan karena tanpa hak itu adalah perbuatan melawan hukum. Apalagi kalau penguasa itu sampai mengambil hak masyarakat adat, masyarakat adat dan yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, inilah makanya di dalam undang-undang perkebunan itu ditegaskan sekali lagi bahwa salah satu yang dilarang adalah di dalam undang perkebunan itu ditegaskan sesuatu yang dilarang, perbuatan yang dilarang adalah kalau dilarang tidak ada pidananya, adalah mengusahakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat tanpa persetujuan dari masyarakat itu. Jadi perbuatan itu adalah termasuk perbuatan yang dilarang. Secara perdata dia adalah perbuatan melawan hukum, dan tentu saja si pemilik tanah bisa menuntut ganti kerugian. Tapi secara pidana pun dia adalah termasuk perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang. Saya kira demikian. Nah, tadi pertanyaannya, siapa yang berhak di tempat itu ya? Siapa yang berhak di tanah yang dia tidak berhak? Kalau dia tidak berhak mengusahakan tanah dan perbuatannya itu adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah barang tentu hasil dari perbuatannya itu tidak bisa dijadikan sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum itu, karena orang tidak boleh memperoleh hak dari perbuatan melawan hukum. Orang tidak boleh memperoleh hak dari perbuatan melawan hukum, apalagi kalau dia dikualifikasi sebagai pidana perbuatan itu. Kalau ditanyakan siapa yang berhak di atas tanah yang dibangunnya yang dia tidak berhak, seharusnya yang analoginya adalah, kalau dalam undang-undang hukum agraria tidak sedetail itu diatur, tapi kita bisa menganalogikan dalam hukum bertetangga. Jangankan tanaman yang tumbuhnya tak ditanam, tak tumbuh tanpa sepengetahuan dari si pemilik tanah di dalam tanah sendiri. Tanaman yang tumbuh di tanah tetangga saja, yang ditanam oleh tetangga, pemilik tanah itu adalah tetangga, kalau buahnya itu melintasi pagar tetangganya, makanya hasil buah itu adalah milik tetangga, bukan milik pemilik yang menanam. Apalagi kalau dia menanam bukan di tanah miliknya, tapi di tanah orang lain dulu. Oleh karena itu sudah barang tentu tanaman itu milik dari pemilik tanah, bukan milik dari si yang melanggar hukum. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Saudara Andi. Satu lagi pertanyaan, kapan hapusnya hak asal usul tanah bagi masyarakat? Itu saja. Menurut hukum agraria, hak milik itu tidak pernah hapus, kecuali kalau objeknya musnah atau dicabut untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 61. Apalagi kalau hak asal usul itu tidak pernah hapus, kecuali kalau diserahkan oleh pemiliknya kepada negara. Seperti tadi yang saya jelaskan, mungkin karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau dia melepaskannya kepada negara untuk diserahkan kepada orang lain, dia akan hapus. Tapi tanpa ada perbuatan itu, tanpa ada komisi itu, tanpa ada peristiwa itu, tidak, Pak Solso tidak pernah hapus. Terima kasih Saudara ahli. Cukup Yang Mulia. Oke, selanjutnya silakan untuk umum ada pertanyaan. Silakan untuk umum. Yang Mulia. Cukup ya. Oke, kalau gitu saya sedikit saja ahli ya dari majelis. Tadi karena menyinggung mengenai masyarakat hukum adat, tapi beberapa hal kalau kita tahu baik dalam praktek ataupun bunyi perundang-undangan bisa
sana disebutkan ada masyarakat adat dan ada masyarakat hukum adat. Ya. Saya mau tahu dulu pandangan dari ahli dari kedua istilah itu. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin menjawab pertanyaan itu. Sebetulnya istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat itu istilah yang menjadi perdebatan karena konstitusi kita memakai istilah yang berbeda. Di konstitusi itu disebut ada istilah masyarakat hukum adat di pasal 18B ayat 2, tapi ada disebut istilah masyarakat tradisional di pasal 28I ayat 3. Jadi oleh karena itu makanya akhirnya di dalam tataran akademik menjadi berdebat. Apa perdebatannya? Apakah sama masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat? Nah itu menjadi perdebatan yang mulia. Apakah saya jelaskan juga yang mulia? Kalau pandangan ahli sendiri di antara kedua istilah itu masih satu atau lebih luas masyarakat adat atau masyarakat hukum adat atau bagaimana? Kalau pandangan ahli sendiri dengan adanya memang saya paham ada perbedaan itu, makanya saya tanyakan. Nah, saya mau tanya pandangan ahli kalau ada hal ini, kalau ahli pendapatnya yang mana? Terima kasih yang mulia. Masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kalau saya memberikan taksonomi terhadap kedua istilah itu, masyarakat hukum adat adalah bagian dari masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah bagian dari masyarakat adat. Jadi oleh karena itu masyarakat adat lebih luas pengertian dibandingkan dengan masyarakat hukum adat. Masyarakat adat itu bisa berupa masyarakat hukum adat, tapi juga bisa merupakan masyarakat tradisional. Jadi kata lain masyarakat hukum adat belum tentu adalah masyarakat adat belum tentu bagian dari masyarakat hukum adat begitu. Belum tentu. Ya, kalau pendapat ahli seperti itu ya. Oke. Sekarang kalau begitu ada tidak kriteria khusus tentang masyarakat hukum adat itu sendiri? Baik, terima kasih yang mulia. Istilah masyarakat hukum adat di dalam konstitusi itu ada di bab yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Jadi oleh karena itu makna masyarakat hukum adat itu adalah masyarakat yang sudah mempunyai sistem pemerintahan otonom secara adat, sehingga pada saat pemerintah daerah mau membentuk pemerintah di daerah sampai ke desa, susunan asli pemerintahan otonom itu tidak boleh diabaikan. Itu maknanya dari dia masyarakat hukum adat. Sementara masyarakat adat adalah masyarakat tradisional adalah masyarakat asli Indonesia, bagian dari masyarakat adat yang belum tentu mungkin punya susunan pemerintahan secara otonom menurut hukum adat. Sehingga mereka belum pada saat pemerintah daerah membentuk pemerintahan mungkin tidak perlu terlalu mengganggu karena dia memang tidak punya susunan asli. Tapi persamaannya adalah kedua mereka ini sama-sama punya hak azazi, yaitu hak atas tanah adatnya yang disebut dengan hak wilayah. Saya kira demikian ini. Jadi hak wilayah itu tidak harus menentukan awalnya apakah masyarakat hukum adat atau masyarakat secara tradisional itu mempunyai adanya seperangkat aturan atau adanya penegakan aturan atau adanya lembaga yang menegakkan aturan ini tidak perlu lagi atau batas wilayah yang jelas gitu, tidak perlu lagi gitu. Menurut hemat saya dalam konteks hak itu dan hak azali yang melihat tidak diperlukan. Nah sekarang dalam hukum adat juga kita kan mengenal ada ada lex scripta dan lex verba kalau tidak salah saya pernah baca. Apa bisa dibedakan yang dimaksud lex scripta itu apa dan lex verba itu apa yang berhubungan dengan hukum adatnya itu sendiri? Saya kurang menguasai hukum pidana adat yang mulia, jadi oleh karena itu mungkin tentang lex scripta dan lex verba itu saya tidak begitu menguasainya. Tapi dalam hukum adat itu ada hukumnya yang tertulis, ada yang hukum adatnya tertutur saja, tercatat dan lisan saja. Jadi oleh karena itu pada saat mereka mempunyai tanah misalnya, karena penguasaannya lisan saja, kesulitan bagi orang lain untuk mengetahui di mana batas-batasnya, mana
pengakuan dan sebagainya. Oleh karena itu untuk kondisi tanah adat seperti itu dalam praktek hukum pertanahan diwajibkan kepada yang bersangkutan membuat surat pernyataan penguasaan fisik yang disebut dengan sporadik. Itu dari perspektif hukum agraria yang Baik, saudara ahli, dilanjut ya. Iya, silakan ya. Kami melanjutkan pertanyaan dari Pak Ketua. Artinya di sini saudara mengatakan ada tanah adat. Dibuat suratnya berupa surat pernyataan tertulis yang menyatakan batas-batas terhadap tanah tersebut. Pertanyaan saya, apakah tanah adat dapat diperjualbelikan oleh masyarakat itu sendiri? Terima kasih yang mulia menjawab. Pada prinsipnya tanah adat itu digunakan oleh masyarakatnya untuk kehidupannya, Jadi oleh karena itu, kalau ada perbuatan yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atas tanah itu yang mengancam kelangsungan kehidupannya, itu dilarang oleh hukum adat. Oleh karena itu dalam hukum adat, perbuatan yang katakanlah menjual yang mengakibatkan terjadi peralihan itu persyaratannya ketat. Jadi hanya untuk kondisi-kondisi yang urgent saja yang dibolehkan dia melepaskan haknya. Karena mengingat tanah bagi masyarakat adat itu adalah untuk kelangsungan kehidupannya, bukan untuk komersial. Oh begitu ya? Ya. Menurut saudara seperti itu ya? Baik, artinya bahwa tanah adat itu bisa diperjualbelikan? Bisa ya? Ya. Terus saya tanyakan mengenai tadi asas pemisahan horizontal sama asas asesi itu, apakah sampai sekarang itu masih berlaku atau tidak diperbolehkan terhadap asas-asas tersebut mengenai asas pemisahan horizontal maupun asesi tersebut? Silakan. Terima kasih yang mulia menjawab. Asas pemisahan horizontal adalah asas turunan dari hukum adat. Tentu saja dia berlaku sebagai asas dalam hukum agraria. Nah, sebagai contoh misalnya dalam undang-undang hak tanggungan atas tanah, itu judul undang-undangnya itu tidak hak tanggungan atas tanah saja, tapi hak tanggungan atas tanah dan beda-beda di atas tanah. Penambahan frasa judul itu adalah turunan dari azas pemisahan horizontal. Jadi oleh karena itu azas pemisahan horizontal itu merupakan azas, tapi bukan norma di dalam undang-undang yang dipedomani dalam hukum agraria, baik dalam pembentukan hukum maupun dalam penyelesaian sengketa-sengketa kasus. Ya, artinya masih berlaku, masih dipergunakan. Masih. Asas asesi masih dipergunakan. Asas asesi sebetulnya secara dalam konteks hukum agraria sebetulnya masih dipakai sepanjang tidak proses asesinya itu tidak melanggar hukum. Misalnya seperti tadi yang saya katakan, asesi itu kan asas umum yang berlaku. Ikutan dari benda miliknya adalah milik dari pemilik benda, sehingga buah dari tanaman menjadi milik yang pemegang si pemilik pohon. Itu saya katakan. Jadi pada prinsipnya masih berlaku. Berlaku ya. Artinya dengan adanya prinsip asas nasional tidak berarti bahwa asas pemisahan horizontal maupun asas asesi itu tidak berlaku, masih tetap berlaku ya. Masih berlaku. Cukup ya. Jadi saudara Ilik terhadap keterangan ahli bagaimana? Cukup yang mulia. Cukup ya. Saudara Janus Pot? Cukup yang mulia. Cukup ya. Terima kasih Pak Prof atas pendapat yang diberikan dalam persidangan ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan bisa berdiskusi kembali. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih yang mulia. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam pertanyaan ini. Betul itu bagian dari pencerahan pada seluruhnya. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Mohon izin. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum.